Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, penjahit pemula otodidak ilmu ngawur. Walaupun ngawur, semoga bermanfaat. Kalau sahabat suka dengan video-video saya, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya sahabat mendapat notifikasi kalau saya sedang membuat video terbaru. Seperti janji saya yang kemarin, saya akan membuat video tutorial pola celana panjang. Langkah apa saja yang saya lakukan untuk membuat pola celana panjang? Yang pertama adalah dilakukan pengukuran, dan ukurannya apa saja? Ini ukuran-ukuran yang sudah saya ambil. Yang pertama, panjang celana diukur dari batas pinggang sampai sepanjang celana yang diinginkan. Kemudian adalah lingkar pinggang, ya, kita ukur melingkari pinggang, diukur pas. Kemudian adalah lingkar kres atau pesak, ya, diukur dari batas pinggang depan melewati selangkangan, ya, sampai batas pinggang bagian depan. Kemudian adalah lingkar pinggul. Lingkar pinggul kita dapatkan angka 88 ini, ya. Lingkar paha, lingkar lutut, dan lingkar kaki. Dan untuk cara pengukurannya, sahabat harus selalu simak video-video saya, ya. Tapi harus sabar, ya, karena untuk video tutorial berikutnya kita akan membuat video tutorial pola dasar rok. Langkah pertama yang akan saya lakukan untuk membuat pola dasar celana panjang pria pakai ban adalah kita persiapkan kertasnya, ya. Kemudian kertas kita lipat seperti ini, ya. Ini untuk pola yang bagian depan, dan yang bawah adalah untuk pola yang bagian belakang. Seperti ini. Ini adalah garis tepi kain, ya, atau garis tepi kertas ini, kertas pola. Saya akan menggunakan skala 1:6, ya. Ini. Oke, biar tidak keliru, ya, saya simpan. Saya gunakan skala 1:6. Oke. Dan saya pakai ballpoint warna hitam, ya, untuk pola celana bagian depan. Anggap saja ini adalah titik 0, ya. Titik 0 kita ukur ke bawah sampai sepanjang celana, ya. Ini adalah garis pinggang, ya. Ini adalah garis pinggang. Kita buat garis bantu dulu. Ini adalah garis pinggang, batas pinggang, ya. Kemudian dari titik 0 turun sepanjang celana. Celananya ada 94. Sini, ya, 94, ya. Dari panjang celana turun lagi 6 cm untuk lipatan. Sini, ya, 6 cm untuk lipatan. Kemudian kita garis, ya, seperti ini. Seperti ini. Ini adalah garis lipatan yang agak jauh saja. Garis lipatan. Dan yang ini adalah garis kaki.
Yang ini adalah garis pinggang. Ya. Berikutnya, karena kita memakai ban, dari titik 0 kita turunkan 4 cm. Turun 4 cm untuk membuat ban pinggang. Jadi garis pinggangnya menjadi turun di sini ya, di angka 4. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari garis paha. Untuk mencari garis paha, rumusnya adalah lingkar kres atau pesak dibagi 3 ditambah 5. Pesak dibagi 3, 20 ditambah 5, 25. Diukur dari titik 0. Diukur dari titik 0. Kemudian kita garis seperti ini. Ini adalah garis paha. Dari titik 25 naik 4 cm. Naik 4 cm. Ini adalah garis pinggul. Ya, garis pinggul. Supaya tidak lupa, sahabat wajib mencatatnya ya, apa yang saya ucapkan ya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan mencari garis lutut ya. Hasil paha dan kaki dibagi 2 naik 4. Hasil paha dan kaki dibagi 2 naik 4. Ini saya dapatkan angka 68. 68 dibagi 2, 34. Sini naik 4 cm. Berarti di angka 30 sini ya. Ini. Kemudian kita kasih garis bantu. Seperti ini. Ini adalah garis lutut. Garis lutut. Dan langkah berikutnya kita akan mencari garis tengah ya. Untuk mencari garis tengah adalah hasil terbesar antara paha, lutut, dan kaki. Ya. Dan hasilnya yang paling besar adalah paha ya. Hasil paha dibagi 4. 56 dibagi 4 sama dengan 14 ya. Dari garis tepi diukur dari garis tepi. Di sini ya. Kemudian kita hubungkan ya. Kita hubungkan, kita garis tegak lurus ya. Tegak lurus seperti ini. Oke. Ya. Ini namanya garis tengah ya. Garis tengah. Rumusnya adalah hasil terbesar antara paha, lutut, dan kaki.
ya. Yang paling besar adalah paha ya, dibagi 4, diukur dari garis tepi. Oke, sekarang kita mencari besarnya pinggang ya. Untuk mencari besarnya pinggang, rumusnya adalah ya, diukur dari titik 1/10 pinggang dan diukur dari garis tengah. 1/10-nya pinggang adalah 6,8, diukur dari garis tengah. Kita bulatkan menjadi 7. Ini adalah titik 1/10 ya. Kemudian kita 1/4 pinggang kita ukur dari titik 1/10. Pinggang dibagi 4 sama dengan 17. Di sini ya, 17 diukur dari titik 1/10 ya. Kemudian langkah berikutnya kita akan mencari besarnya paha. Untuk mencari besarnya paha, hasil paha dibagi 2 dikurangi 4. Paha dibagi 2 sama dengan berapa ini? 28 dikurangi 4 sama dengan 24. Diukur dari garis tengah. Diukur dari garis tengah, maju 12, mundur 12. Ini ya, maju 12, mundur 12. Kemudian kita hubungkan antara garis ini ya, garis pinggang bagian tepi, kita hubungkan seperti ini ya. Langkah berikutnya kita akan mencari besarnya lutut. Hasil lutut dibagi 2 dikurangi 2. Hasil lutut dibagi 2 dikurangi 2. Dapatnya itu dibagi 2, 22 dikurangi 2 sama dengan 20. Diukur dari garis tengah, maju 10 dan mundur 10 ya. Kemudian kita hubungkan antara titik paha dan titik lutut. Seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita mencari besarnya kaki. Untuk mencari besarnya kaki, kaki dibagi 2 dikurangi 2. 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Diukur dari garis tengah. Maju 11,5, mundur 11,5. Kemudian kita hubungkan ya. Kemudian kita hubungkan.
seperti ini. Seperti ini. Ini penampakan sementara ya, pola bagian depan. Kemudian kita langkah berikutnya akan membuat golby ya. Langkah berikutnya membuat golby. Dari titik paha maju 3 ya. Maju 3 cm. Maju 3 cm. Sini. Ya. Kemudian kita hubungkan. Kita kasih garis bantu saja seperti ini ya. Kemudian kita buat kerungan ya, kerungan melewati pinggul. Ya, seperti ini. Ya, dari titik 1/10 ini kita majukan 4 cm ya untuk golbynya ya. Sini 4 cm saja, dan yang sini mengikuti ya, mengikuti kerungan ya. Mengikuti kerungan sini 4 cm. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Ya. Seperti inilah. Ini adalah hasil pola ini ya, pola celana bagian depan ya. Langkah berikutnya kita akan membuat pola yang bagian belakang ya. Untuk pola bagian belakang kita mulai dari sini dulu ya. Dari titik 1/10 kita naikkan 2 atau 3 cm ya. 2 atau 3 cm. Maaf bila Pak Lek kurang lancar ya, dan banyak yang terbalik-balik ya. Kita naikkan 2 cm di sini ya. Kemudian dari titik paha kita mundurkan 2,5 cm ya. Kita mundurkan 2,5 cm di sini ya. 2,5 cm ya, dan mundurkan lagi sini 7 hingga 8 cm ya. Sini seperti ini. Kemudian dari titik 1/10 kita kasih garis pertolongan seperti ini ya. Kita pakai yang merah ya untuk pola yang bagian belakang ya, maaf keasikan jadi Pak Lek lupa. Seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita buat kerungan. Kita buat kerungan mengikuti garis ya, seperti ini ya. Dan langkah berikutnya kita akan mencari besarnya pinggang untuk bagian belakang ya. Ini tanpa pelui ya, bagian depannya ya, tanpa pelui. Dan untuk yang bagian belakang kita tambahkan kupnat ya. Untuk kupnatnya 3 cm. Jadi untuk mencari ini diukur dari titik 1/10 ditambah kupnat 3 cm ya. Jadi 17 ditambah 3 20, kita hubungkan ke titik pinggang seperti ini.
berarti di sini ya, sini ini 20 ya. Kemudian kita hubungkan ya, kemudian kita hubungkan seperti ini ya. Kita sudah dapatkan ya, seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita mencari lutut untuk yang bagian untuk mencari besarnya lutut ya. Untuk mencari besarnya lutut sini, dari hasil ini kita majukan 4 cm ya. Dari titik lutut kita majukan 4 cm. 4 cm ya. Di sini 4 cm. Dan yang kaki juga ya, kaki juga 4 cm. Maaf sekali Pak Le agak error. Kemudian kita hubungkan ya, kita hubungkan juga lagi seperti ini. Nah, kayaknya cepet banget ya, udah selesai ya. Nah ini ya penampakannya ya. Ini adalah pola yang bagian depan warna hitam, dan yang merah ini adalah pola bagian belakang ya. Untuk bagian belakangnya, oh ya, sini dihubungkan ya, lupa saya, maaf Pak Le, lupa ya, dihubungkan seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ya, yang warna merah ini adalah untuk pola bagian belakang, dan yang hitam untuk pola bagian depan. Sekarang kita potong ya. Kita potong dari yang bagian mana nih, agak ribet ya, bagian belakang ya. Kita potong ya. Oke, gimana nih, potongannya agak rumit nih. Kemudian kita potong yang bagian belakang dulu. Gimana sahabat, gampang ya membuat pola celana ya, gampang sekali ya untuk membuat pola celananya. Oke, kita ini dulu kasih, oke deh, nggak masalah. Kita potong dulu yang bagian belakang. Oke, kita kasih tanda sini. Oke ya. Oke, kemudian kita hubungkan kembali. Mana tadi? Oke, kita potong
potong. Nah, ini pola yang bagian belakang, dan sekarang kita potong untuk pola yang bagian depan. Kita potong. Nah, selesai. Ini adalah pola yang bagian depan dan ini adalah yang belakang ya. Seperti ini ya hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Gimana sahabat? Gampang ya membuat pola celana ya. Ya, untuk tutorial yang lain-lainnya sahabat tunggu saja ya. Soalnya masih banyak sekali PR-nya Pak Le ya yang request ya. Untuk tutorial berikutnya kita akan membuat pola dasar rok ya. Pola dasar rok. Karena saya belum bikin, jadi kayaknya itu penting banget pola dasar rok ya. Jadi sampai jumpa di tutorial berikutnya pola dasar rok. Ya, akhirnya saya penjahit pemula otodidak pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.